Di tengah kekhawatiran pelaku pasar terkait turbulensi perbankan di Amerika Serikat yang terancam kolaps, sejumlah perbankan di tanah air justru dapat menunjukkan performa yang cemerlang. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam bank di Amerika Serikat tengah kolaps, bank di Indonesia justru cetak cuan. Kita lihat di slide yang pertama. Beberapa perbankan, utamanya perbankan Big Caps ini sudah mengumumkan ya kinerja yang ciamik dan melanjutkan performanya yang solid dari tahun 2022. Di antaranya ada Bank Negara Indonesia atau BBNI yang tercatat berhasil meraih laba bersih sebesar 5,2 triliun rupiah atau meningkat hingga 31,8% secara year on year. Ini dibandingkan dengan tahun lalu ya. Kemudian Bank Sentral Asia atau BBCA ini merupakan emiten dengan market cap terbesar di tanah air yang mencatatkan kenaikan pertumbuhan laba bersih tertinggi di antara bank KBBI 4 ini sebesar 11,5 triliun rupiah atau melonjak 43% secara year on year. Dan kemudian selanjutnya ada juga Bank Mandiri atau BMRI yang sukses mencatatkan kinerja cemerlang selama kuartal pertama tahun ini. Di mana laba bersih BMRI secara konsolidasi meningkat 25,2% secara year on year menjadi 12,6 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun ini. Selanjutnya ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang berhasil meraup laba bersih secara konsolidasian sebesar 15,56 triliun rupiah. Nilai ini tumbuh 27,37% secara tahunan. Dengan kata lain laba bersih yang diraih oleh BBRI ini paling besar ya di antara bank KBBI 4 lainnya. Nah, kinerja positif ini tidak terlepas dari komitmen BBRI untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus di segmen UMKM yang telah menjadi pondasi pertumbuhan bisnis perusahaan selama lebih dari 120 tahun. Nah, kinerja perbankan di tanah air yang moncer ini tercermin dari semakin baiknya kinerja, baik dari sisi penyaluran kredit maupun perolehan laba. Lantas, apa sih rahasia pemicu kuatnya kinerja perbankan di tanah air? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ada sejumlah faktor perbankan tanah air cukup solid, di antaranya prospek perekonomian tanah air yang cerah saat ini. Nah, ini juga turut menopang ya kinerja perbankan tanah air. Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia cukup solid dibandingkan dengan negara-negara lain, dikarenakan dari domestic demand yang masih tinggi, sebagian besar ini berasal dari pemulihan aktivitas ekonomi seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19. Selanjutnya, penyaluran kredit yang dilakukan secara prudent atau berhati-hati, serta menjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas di tengah confidence masyarakat yang pulih seiring dengan penopang juga bisa menopang ya performa perbankan tanah air. Nah, lalu di tengah suku bunga acuan Bank Indonesia yang tinggi, ditambah lagi dengan adanya ketidakpastian global, bagaimana performa dari segi penyaluran kredit? Kita lihat di slide berikutnya. Di sepanjang kuartal pertama 2023, kredit konsolidasi BBNI tumbuh 7,2% secara year on year mencapai 634,3 triliun rupiah. Kinerja pertumbuhan kredit BNI pada kuartal pertama tahun ini didorong oleh segmen korporasi swasta yang tumbuh 21,2% secara year on year menjadi 234 triliun rupiah. Nah, rasio non-performing loan atau NPL BBNI pun membaik dari 3,5% menjadi 2,8% di kuartal pertama tahun ini. Sementara ada Bank Sentral Asia atau BBCA yang membukukan kenaikan total kredit sebesar 12% secara tahunan per Maret 2023 menjadi 713,8 triliun rupiah. Secara rinci, kredit korporasi naik 11,7% secara year on year mencapai 320,5 triliun rupiah di Maret 2023 dan masih menjadi kontributor utama bagi total kredit BBCA. Sementara itu, dari segi rasio kredit bermasalah atau NPL tercatat 1,8% di kuartal pertama tahun ini atau turun 2,3% di tahun sebelumnya. Peningkatan penyaluran kredit Bank Mandiri ini yang tertinggi ini ternyata mencapai 12,46% secara year on year secara konsolidasian menjadi 1.205 triliun rupiah. Sementara NPL BMRI per Maret 2023 tercatat di level 1,7% atau turun dari 2,74% di periode yang sama tahun sebelumnya. Bank Rakyat Indonesia ini adalah emiten dengan market cap terbesar kedua ya di Bursa Efek Indonesia. Ini mencatatkan segmen kredit BRI yang cukup tumbuh positif. Karena kalau kita lihat kontributor utama di segmen mikro ini tumbuh 11,18% sehingga total kredit dan pembiayaan BRI Group ini menjadi sebesar 1.180 triliun gitu ya untuk
Segmen UMKM porsinya telah mencapai 83,86% dari total kredit BRI atau setara dengan 989,64 triliun rupiah. Di mana rasio non-performing loan atau NPL BBRI pada akhir kuartal tahun 2023 di kuartal 1 ini sebesar 2,86% atau membaik jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 3,09%. Jadi bisa dikatakan ya, dalam mendorong penyaluran kredit, bank-bank Big Caps ini tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehatian, di mana pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan ini dibarengi dengan kualitas kredit yang membaik. Hal ini terlihat dari segi rasio non-performing loan atau NPL yang tetap terjaga. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, secara sektoral, sebetulnya secara year to date, sektor finansial ini masih terkoreksi hampir 2%. Namun, di sepanjang kuartal pertama tahun 2023, performa harga saham emiten-emiten Bank Big Caps ini masih dikatakan ciamik ya, seiring dengan kinerja keuangannya yang tokcer. Kita lihat performa harga sahamnya per penutupan perdagangan 27 April 2023 lalu. Kita lihat IHSG saja dalam 3 bulan terakhir ini menguat 3,85%. Sementara secara year to date menguatnya sekitaran 1,38%. Nah, ada BBNI yang bahkan dalam 3 bulan terakhir price performance harga sahamnya 8,26%. Sementara secara year to date 2,98%. Ada BMRI yang baru ini melakukan stock split gitu ya. Ini secara year to date harga sahamnya sudah terapresiasi 4,79%. Kemudian dalam 3 bulan terakhir ini melonjak 11,83%. Berikutnya ada BBCA, ini emiten dengan market cap terbesar di tanah air di Bursa Efek Indonesia dalam 3 bulan terakhir melonjak 12,27%. Sementara secara year to date 7,02% apresiasinya. Kemudian BBRI 13,94% penguatan dalam 3 bulan terakhir. Artinya bisa dikatakan BBRI paling tinggi dalam 3 bulan terakhir. Kita tahu juga beberapa waktu lalu saham BBRI menyentuh level all time high-nya di level 5 ribuan. Kemudian secara year to date harga saham BBRI ini menguat hingga 4,25%. Nah, cerahnya pergerakan Bank Big Caps ini disebabkan karena sentimen pasar yang sudah cenderung membaik ya, meski memang ada kekhawatiran potensi resesi yang akan terjadi di Amerika Serikat. Kinerja atau saham Big Caps masih berpotensi atraktif di tahun ini, pasalnya kenaikan suku bunga menjadi momentum bagi bank-bank besar untuk meningkatkan margin bunga bersih. Ya, bisa dikatakan performa sejumlah perbankan Big Caps tanah air ini mencerminkan bahwa perbankan tanah air ini dapat mengelola resiko likuiditas dan juga resiko pasar secara prudent sehingga dapat memanfaatkan kondisi ekonomi makro yang tetap solid tahun ini di tengah berbagai ketidakpastian global.